Nah, sekarang kita masuk pada halaman 72, yaitu text structure atau susunan teks ya. Jadi ada tugas yang pertama yaitu mengobservasi atau meneliti kembali meneliti struktur teks. Apa yang kamu ketahui tentang sebuah teks dari news item atau teks dari news item? Bacalah penjelasan di bawah ini untuk mengetahui lebih banyak tentang teks news item dan strukturnya atau susunannya. Kemudian baca ulang teks pada bab ini dan identifikasi struktur teksnya atau susunan teksnya itu. Lakukanlah dengan lakukan di tabel seperti di bawah ini. Nah, seperti ini tabelnya ya. Jadi kita akan mengisi information from the text ini, yang mana informasinya. Nah, kita lanjut. Teks sebelumnya tentang tenants atau penyewa apartemen disebut dengan sebuah news item. Ya, jadi di halaman berapa tadi itu? Di halaman, kita lihat ke atas. Halaman, nah ini dia 68 ini. Ini teksnya yang akan kita baca ulang itu. Ya. Kita lihat ke bawah kembali. Itu dia. Nah, jadi fungsi dari sebuah news item adalah untuk menginformasikan para pembaca atau para pendengar tentang kejadian-kejadian di hari itu ya. Kejadian-kejadian di hari itu atau peristiwa hari itu yang dipertimbangkan atau mungkin atau dianggap penting atau mempunyai nilai berita ya, mempunyai nilai newsworthy, itu layak diberitakan atau memiliki nilai berita. Bagaimana news item itu ditulis? Nah, ini dia jawabannya. Mereka biasanya dimulai dengan sebuah judul yang menarik perhatian. Nah, eye catching ini artinya menarik perhatian atau headline. Jadi judul biasanya ciri-ciri yang menarik perhatian itu adalah dengan huruf besar, seluruhnya huruf besar, atau mungkin ukuran hurufnya besar dan ditebalkan. Headline atau judul haruslah sangat menarik untuk menarik perhatian para pembaca. Ya. Paragraf pertama pada news item itu disebut dengan lead paragraph atau paragraf utama. Ya, lead paragraph itu paragraf utama, yang mana biasanya berisikan detail tentang siapa, di mana, apa, dan kenapa. Ya, mereka itu ya, who, where, what, dan why itu summarize, menyimpulkan atau meringkas kejadian-kejadian yang dalam peristiwa itu, dalam teks itu. Ya, paragraf pendukung menjelaskan kesimpulan dari kejadian-kejadian dengan lebih mendetail. Nah, jadi bagian-bagian dari teks itu ada headline, ya, ada summary of events, dan ada words. Nah, headline-nya mana? Kita lihat, kita bandingkan dulu ya, kita lihat ini. Ya, ini dia. Headline itu ada ini, tenants advised to obey. Ini judulnya. Ya, judul dari
news item. Nah, kita paste di sini. Siapa-siapa saja yang terlibat ya. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam news item itu. Yang pertama tentu Tenan ini ya, Tenan. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Building arsitek ya. Building arsitek bisa, atau bisa juga Fendi Ibu Hindar ya. Ya, building arsitek atau dalam kurung Fendi Ibu Hindar. Siapa lagi? Yaitu si pemilik apartemen ya, owner of apartment. Nah, atau owner saja siap boleh. Yang berikutnya di mana? Di mana kejadiannya? Kalau menurut news item ini, kejadiannya itu ada di Jakarta. Karena hanya Jakarta yang disebutkan di sini, tidak ada daerah-daerah yang lebih kecilnya. Apakah Jakarta Barat, Jakarta Timur, tidak ada. Dia hanya menyebutkan Jakarta saja. Apa? Nah, apa ini maksudnya adalah isi dari teks tersebut. Tentang apa teks ini? Tentang regulation ya, regulation of living on an apartment ya, aturan-aturan dalam untuk hidup di apartemen. Nah, kenapa perlu ada regulation ini? Karena ada perbedaan gaya hidup ya. Ada perbedaan difference of living style ya in apartment and kalau di sini landed house ya, ini landed house, apartemen dan rumah biasa itu landed house. Nah, selanjutnya apa quotes-nya? Yang terpenting di sini, yang terpenting dari isi berita ini apa? Yang terpenting adalah ini dia, tenants harus obey certain regulation ya. Penghuni harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku ketika hidup di sebuah apartemen, yang mana karena sangat jauh berbeda dari hidup di landed house. Nah, ini dia quotes-nya. Nah, kita copy dan kita paste di sini. Nah, itu dia jawaban untuk kali ini, terjemahan untuk halaman 72. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.